Yo yo, saya datang lagi, ketemu lagi sama Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kali ini serinya masih melanjutkan seri terdahulu. Pilih doktrin atau pilih Alkitabiah. Kenapa saya pecah? Karena saya biar kelihatannya kultum, hanya 7 menit. Kultum nih. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kali ini temanya eisegesis atau eksegesis. Nah, apa itu? Yes! Yang pertama, eisegesis. Eisegesis adalah proses dan upaya memasukkan ide, gagasan, opini, keyakinan seorang pembaca Alkitab ke dalam Alkitab itu, ke dalam ayat Alkitab. Sedangkan eksegesis adalah proses dan upaya untuk memahami makna dan pesan di dalam ayat-ayat Alkitab dengan menggali keluar dari konteks Alkitab tersebut, menggali keluar. Nah, beda kan? Kalau eksegesis ada ide, ada gagasan, dicari ayatnya yang mendukung. Eksegesis dia menggali, mulai dari nol menggali. Nah, contoh eisegesis. Banyak orang tersandung dan gak mau masuk Kristen karena doktrin Tritunggal. Nah loh, idenya, opininya, gagasannya, orang gak mau masuk Kristen karena doktrin Tritunggal. Kok Allah 3? Atas dasar opini ide itu, penganut doktrin Jesus only, Oneness Pentakostal, lalu menggunakan Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Esa. Kemudian, pribadi Allah yang jamak itu gak terlalu dia bahas. Sehingga perkataan Kristus tentang Bapa, tentang Anak, dan tentang Roh Kudus tidak dipakai. Nah, tetapi yang dipilih adalah kata-kata di Alkitab yang bisa menguatkan opini orang itu. Itu dia eisegesis. Penganut paham Allah itu Esa dan satu pribadi hanya mencatat beberapa ayat yang cocok dengan apa yang diyakininya. Tetapi tidak mengambil benang merah atau kesimpulan dari semua ayat Alkitab yang ada tentang konteks-konteks pribadi Allah. Nah, eisegesis juga sering disebut oleh pendeta zaman now dengan istilah cocok logi. Nah, yaitu main cocok-cocokin kalimat. Contoh cocok logi lain. Wahyu 6 ayat 6. Secupuk gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Ayat ini, saudaraku, sering loh dipakai oleh doktrin Tiberias untuk mengatakan minyak urapan itu dipelihara oleh Allah dan tidak boleh rusak, dan itu ajaib. Nah, oke, padahal saudaraku, kalau secara eksegesis, nah sekarang eksegesis jelas sekali bahwa secara implisit, yaitu melalui perkataan Yesus tentang perbedaan pribadi antara Allah, dirinya, dan Roh Kudus. Banyak ayatnya. Kemudian secara eksplisit. Wah, ini udah implisit, eksplisit nih. Kalau udah 2 harusnya sangat kuat. Secara eksplisit saat Yesus Kristus dibaptis, yaitu merpati yang merupakan Roh Kudus, dan suara Bapa yaitu suara yang turun dari surga. Kurang menjelaskan apa buat anak-anak Tuhan? Atas dasar penggalian Alkitab yang dalam lah, itu kita sebut eksegesis. Maka penggagas pertama Trinitas, yaitu Tertullianus, menemukan kesimpulan kejamakan 3 pribadi Allah dan menamakannya Tritunggal. Itu pun gagasannya masih terus digali dan dikoreksi oleh bapak-bapak gereja. Kemudian dikoreksi, di mana gagasan terdahulu Tertullianus bahwa Bapa lebih besar dari Anak dan Anak lebih besar dari Kudus, itu tidak tepat. Dan itu dikoreksi oleh bapak-bapak gereja, saudara. Kemudian
orang ECGC nih akan atau cocok logi akan berdalih saudaraku berkata, jangan menafsir Alkitab, jangan melampaui apa yang tertulis, kan tidak tertulis Tritunggal di dalam Alkitab, betul nggak? Nggak ada kalimat Tritunggal, kata mereka. Prognosa mereka yaitu mereka meyakini karena kalimat Tritunggal atau kalimat Trinitas tidak tertulis, maka tidak perlu diyakini. Terus pakai cocok logi. Sesuai 1 Korintus 4 ayat 6 katanya, jangan melampaui apa yang tertulis katanya. Ayat itu digunakan tanpa memahami konteks. Rasul Paulus saat itu mengatakan tentang kerendahan hati, di mana jangan melampaui diri dengan cara memegahkan diri dan mementingkan diri atas orang lain. Nah, lucunya saudaraku, exegesi atau cocok logi ini atau penganut modalisme atau sabellianisme ini, mereka menggunakan kalimat sola scriptura katanya tertulis di Alkitab. Padahal itu juga tidak tertulis di Alkitab kan. Sola scriptura itu kan adalah hasil penggalian dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lalu kalau kita tidak menafsir isi Alkitab dan mencoba memberikan istilah untuk memudahkan pengertian Alkitab dalam hal ini Trinitas, lalu bagaimana cara kita menjelaskannya Bapak Ibu? Itu sama juga mengatakan saya percaya Alkitab tapi saya tidak percaya doktrin. Sama aja, kalimat itu jadi membingungkan. Memangnya ada doktrin yang dibuat atas dasar goalnya yaitu agar kontradiksi dengan Alkitab. Itu bukan doktrin namanya, tetapi pengajaran dari agama yang lain, agama yang berbeda. Akhir kata, kiranya kita yakin dan kita percaya bahwa Roh Kudus memimpin bapak-bapak gereja terdahulu dan dalam memahami menggali Alkitab melalui pergumulan eksegesis bapak-bapak gereja terdahulu, dan terbukti juga hasilnya. Majority doktrin saat ini yaitu meyakini akan Trinitas Allah, yaitu Allah itu Esa dengan 3 pribadi dibandingkan doktrin 1 pribadi yang diyakini oleh segelintir paham sabellianisme ataupun saksi Yehowa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.